Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan-urusan kita. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menanggapi video dari salah satu teman Kristiani yang mengatakan bahwa menghafal kitab suci itu tidak penting. Yang terpenting adalah bisa memahaminya. Nah, seperti apa videonya? Mari kita lihat bersama. Yang namanya Alkitab itu bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami. Coba, kamu hafal ini enggak? Mangan tebu karo turu. Mangan tebu karo turu. Kamu hafal enggak? Hafal bang, gampang sekali. Tapi kamu paham enggak apa artinya itu? Enggak bang, saya enggak paham. Makanya percuma Alkitab itu kalau dihafalkan tapi tidak paham apa artinya. Selain memahami Alkitab, Tuhan juga umatnya mau melakukan setiap perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Bukan karena hafalan, tetapi karena hatinya ini rindu banget untuk melakukan perintah yang Tuhan berikan itu. Bukan hafalan. Contohnya, itulah tadi cuplikan video. Oke. Mari kita mulai pembahasannya. Nah, benarkah menghafal kitab suci itu tidak penting? Saya akan ambil makna dari menghafal dulu ya. Ini definisi hafal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hafal adalah berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. Sebenarnya gini ya, jangan langsung mengklaim sesuatu yang dimana sesuatu itu juga bermanfaat, lalu kemudian dicocokkan dengan parameter keimanan, yakni sebuah kitab suci yang dimana sebenarnya ini jujur aja ya, Anda belum bisa menerapkannya dalam kitab suci Anda sendiri lantas mengklaim bahwa itu tidaklah penting. Karena konteks ini adalah kitab suci, maka mari kita compare ya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki ratusan penghafal Al-Quran yang disebut dengan Al-Qurra. Tujuannya apa? Untuk menjaga keaslian dan kemurnian firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Begitupun metode yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar firman Allah tertanam di hati dan ingatannya. Saya garis bawahi di sini adalah orang yang menghafal memiliki peluang 98% untuk memahami apa yang dihafalkannya. Tetapi orang yang memahami saja belum tentu dia menghafal apa yang dipahaminya. Rumusnya, dia akan mencari ayatnya dulu. Benar apa betul? Oke, saya kasih contoh ya. Ini analogi sederhana. Seorang guru yang tidak menghafal kurikulum dalam metode pengajarannya akan kewalahan. Ketika dia menyampaikan dasar pokok pembelajaran, maka langkah selanjutnya tinggal membahas pokok pembelajaran tersebut agar siswanya memahami apa yang dijelaskan kepadanya. Nah, apalagi kalau bidang matematika, rumus-rumus di sana banyak. Bagaimana dia bisa menjabarkan rumus tersebut kalau rumusnya saja tidak dia tahu atau tidak hafal? Kan seperti itu. Nah, contoh lagi. Nomor HP orang-orang yang kamu anggap penting tersimpan di memori HP. Ingat ya, memori HP memiliki batas maksimal juga. Suatu saat HP kamu tertinggal atau hilang, lantas kamu kebingungan untuk menghubungi nomor-nomor yang tersimpan karena tidak ada satupun yang kamu hafal, atau ada yang kamu hafal, maka kamu akan mengeluarkan statement, "Untung ya, aku hafal nomornya." Oke, baik. Seorang hafiz atau penghafal Al-Quran tidaklah mudah. Ketika seorang hafiz telah rampung menghafal, maka hafalannya pun akan diuji baik itu dalam bentuk pengucapan, sambung ayat, penjelasan ayat, dan lain-lainnya. Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Hadits Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ أنس بن مالك.
إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. أبي هريرة أكمل. إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول هل لك إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره. Jangankan hafiz Al-Quran, sekolah untuk azan aja ada. Tidak lain tidak bukan, semua itu bertujuan untuk tetap menjaga kemurnian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa membayangkan kalau sebuah firman dalam sebuah kitab suci dirubah kemudian mereka tidak mengetahui hal tersebut. Bagaimana menjaga kemurnian sebuah kitab suci kalau hanya dengan dasar dipahami saja? Nah, di sini saya akan gabungkan dua video dari teman Kristiani tersebut, tapi masih berkaitan dengan pernyataannya sendiri mengenai hafalan. Mari kita tes dan lihat pemahamannya. Kali ini saya akan membuktikan satu ayat yang menunjukkan bahwa Paulus adalah rasul yang asli. Kan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15 dikatakan di situ, tetapi firman Tuhan kepadanya, firman Tuhan Yesus kepadanya, nya di sini adalah Ananias. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku. Pada waktu itu Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi menemui seseorang. Dalam ayat ini dikatakan orang ini. Lalu siapa orang ini? Orang ini adalah Paulus. Sekarang buktikan di dalam Injil, buktikan dalam Bible, buktikan di dalam Al-Quran Anda yang mengatakan bahwa Paulus bukan seorang rasul. Dan setelah melihat video tersebut mengenai bukti bahwa Paulus bukan rasul palsu, saya mendapatkan keganjilan kontradiksi ayat tersebut dalam satu kitab Kisah Para Rasul ini ya, yaitu di Kisah Para Rasul 9 ayat 7 yang berbunyi, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suaranya itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, ayat yang kontradiksi di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, dua ayat ini menjelaskan konteks yang sama persis mengenai Paulus. Silahkan cek perikop Kis 9 dan Kis 22 ya. Oke, Kis kedua ayat tersebut gini. Di Kis 9 menyatakan mereka mendengar suara tetapi tidak melihat seorang pun. Nah, sementara di Kis 22 menyatakan mereka tidak mendengar tapi melihat. Terbalik ya. Sungguh kontradiksi yang sangat jelas, terang, dan gamblang. Inilah dampak karena tidak hafal kitab suci sendiri, hanya modal memahami. Sampai ada ayat yang kontradiksi pun dia belum tentu menyadarinya. Pemahaman seperti apa yang akan diberikan ketika ada dua yang bertentangan seperti itu? Dan di kitab tersebut adalah pengakuan Paulus semata, dan kita tidak akan pernah menemukan pengakuan Paulus seperti pengakuan Yesus bahwa segala apa yang kusampaikan bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Sama halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Al-Quran surah Al-Maidah ayat 67. Malah sebaliknya, pengakuan Paulus adalah ini di 2 Korintus 11 ayat 17 ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Saya ulang, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nantilah di season lain kita akan mengupasnya lebih detail lagi. Nah, semoga kita bisa memetik hikmah dan pembelajaran dari pembahasan kali ini. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.